Halo kawan, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar ente Wan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan ya Wan. Amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Up Racing di tahun 2024 Wan. Oke lah, biar nggak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan ke dalam bersama mantan, karena film Adrenalin dimulai. Ceritanya Wan, di akhir abad ke-16 dinasti Joseon, pada masa rezim Raja Seonjo yang sangat menentang persamaan derajat antara bangsawan dan kaum budak, sang raja tidak segan untuk menghabisi kelompok yang menentang aturannya. Seperti yang terjadi di wilayah Daedonghae, penduduk Daedonghae membuat sebuah organisasi di mana semua orang setara atau memiliki derajat yang sama. Yang hal itu membuat mereka semua dianggap sebagai pengkhianat raja. Mereka kemudian dilenyapkan oleh pasukan kerajaan tanpa terkecuali. Di sisi lain, ada seorang anak bernama Cheon-yong yang dipaksa menjadi seorang budak karena ibunya juga adalah mantan budak dari wakil menteri pertahanan Joseon. Dengan berat hati, orang tua Cheon yang terpaksa harus menyerahkan anaknya itu untuk menjadi salah satu budak dari keluarga wakil menteri pertahanan, di mana mereka adalah keluarga militer terbaik Joseon yang selalu lulus ujian di tiap generasi. Di sana ada 100 budak lebih yang dibekerjakan dengan tugas yang berbeda-beda. Seperti diantaranya cleaning service, tukang masak, ART, bagian cuci baju, sampai tukang pijat pribadi. Di antara semua itu, tugas Cheon-yong adalah menjadi seorang pemeran pengganti untuk menerima hukuman pukul menggantikan tuannya, yaitu Lee Jong-ryu, untuk menerima pukulan apabila melakukan kesalahan saat berlatih pedang. Jong-ryu adalah putra tunggal wakil menteri pertahanan yang akan menjadi calon jenderal selanjutnya. Pekerjaan Cheon itu tentu sangatlah berat. Pemeran mengganti Jong-ryu sebelum Cheon-yong pun sampai meregang nyawa. Melihat itu, tentunya Cheon-yong juga tak bersedia. Dia pun berupaya untuk kabur, namun bisa ditahan oleh pengawal yang telah membawanya. Cheon pun hanya bisa menahan rasa sakitnya pukulan, dan entah sampai kapan nasib malang itu akan berakhir. Di malam harinya, anak yang sebelumnya meregang nyawa kini telah meninggoy. Ayah dan ibunya yang juga merupakan budak tak bisa berbuat apapun. Mereka pun hanya bisa merelakan kepergian anaknya. Tak lama kemudian, Jong-ryu menemui Cheon-yong sambil membawa makanan. Makanan itu pun langsung dimakannya dengan lahap. Itulah awal mula perkenalan di antara dua sahabat yang akan tumbuh bersama dengan nasib dan latar belakang yang berbeda. Setelah menghabiskan makanannya, Cheon memutuskan untuk kabur dan kembali menemui ayahnya. Namun hanya kenyataan pahit yang dia dapatkan. Dengan kedua matanya, dia melihat langsung bapaknya telah dibuat meninggoy di belakang rumah karena sering menentang keputusan kerajaan. Tak lama kemudian, Cheon-yong yang kabur ditemukan oleh Gwang Yi, pemburu budak yang bekerja pada wakil menteri pertahanan. Cheon-yong kembali dibawa untuk melanjutkan pekerjaannya di rumah wakil menteri. Kemudian di malam harinya, Cheon mengajak Jong untuk berlatih kembali. Sebelumnya, secara diam-diam di saat Cheon menjadi pemeran pengganti, dia mempelajari gerakan pelatih Jong dan mengajarinya bagaimana cara menahan serangan dari sang pelatih. Ayah Jong mengetahui dan memperhatikan mereka berdua secara diam-diam. Dan hasil dari latihannya bersama Cheon, Jong-ryu menunjukkan perkembangan yang begitu pesat. Keesokan harinya, Jong menemui Cheon dan memberi perintah bahwa mulai besok Cheon-yong akan menjadi pelatihnya. Tentunya hal itu membuat Cheon sangat terharu. Sambil menangis, dia mematahkan semua ranting-ranting kayu yang akan digunakan tuannya untuk memukulnya. Seiring berjalannya waktu, keduanya tumbuh dewasa bersama dan menjadi sahabat karib. Cheon tumbuh menjadi pendekar pedang yang tangguh. Namun tidak begitu dengan Jong-ryu. 진짜 정말 만나면
Kemudian tibalah saatnya di mana tuan muda Jong Ryo harus mengikuti ujian masuk militer. Akan tetapi, setiap kali mengikuti ujian, Jong selalu saja gagal dan menjadi bulan-bulanan dari sang ayah. Melihat kondisi itu, Cheon memohon kepada tuannya untuk menjadi joki atau peran pengganti menggantikan Jong Ryo. Dia berjanji akan menjadi juara pertama, namun dengan imbalan dia dibebaskan sebagai budak. Ayah Jong pun setuju dengan usulan Cheon. Saat ujian militer dibuka kembali, Cheon pun menggantikan Jong. Dan hasilnya sangatlah memuaskan. Cheon pun diberi hadiah sebuah pedang yang bertuliskan nama Jong Ryo dan sebuah jubah berwarna biru sebagai lambang kekuatan. Cheon pun lalu bersiap untuk pergi. Setelah itu, Jong Ryo pun menagih janji kepada ayahnya untuk membebaskan Cheon. Namun nyatanya, sang ayah malah ingkar janji yang membuat mereka berdebat. Ayah Jong lalu menabok wajah Jong karena Jong berani sama orang tua. Di saat Cheon akan pergi, ayah Jong memerintahkan kembali Gwang Yi untuk menangkapnya. Kemudian Jong Ryo menemui Cheon Yong yang tengah sembunyi dari kerajaan Gwang Yi. Di saat itu, Cheon marah kepada Jong karena dia tidak membawa surat pembebasan budaknya. Sambil memberikan pedang miliknya, Jong menangis di hadapan Cheon, yang kemudian meminta Cheon agar pergi sejauh mungkin. Jong berpesan agar Cheon tidak sampai tertangkap oleh Gwang Yi. Sikap Jong itu pun membuat Cheon Yong akhirnya tahu bahwa sahabatnya itu sangatlah tulus membantunya. Namun dia gagal untuk membujuk ayahnya yang telah berjanji memberi kebebasan kepada Cheon. Beberapa tahun kemudian, ternyata Cheon Yong kembali ditangkap oleh Gwang Yi dan pengikutnya. Lalu dibawa kembali ke hadapan bapaknya Jong hidup-hidup. Dan jika terus melawan, Cheon Yong diancam akan dieksekusi. Dan kepalanya akan digantung di alun-alun seperti para pengkhianat yang lain. Tak lama kemudian, datanglah salah satu komandan tentara karena melihat ada gaduh di sana. Spontan, semua orang memberi hormat kepadanya. Gwang Yi lalu menjelaskan mengapa kegaduhan itu terjadi. Karena dia sedang menangkap budak yang ingin melarikan diri. Gwang Yi juga melemparkan fitnah jika Cheon Yong telah mencuri pedang milik tuannya. Setelah melihat pedang itu, komandan tentara pun percaya kepada Gwang Yi. Karena dalam pedang itu tertulis nama Yi Jong Ryo, juara ujian militer. Cheon Yong pun akhirnya dibawa kembali menemui keluarga militer tuannya dahulu. Dengan perasaan yang sangat kesal, Cheon Yong cerita bahwa perlakuan kepadanya sangat tidak sesuai dengan jasa yang dia berikan selama ini. Sontak bapaknya Jong Ryo lalu mengutuskan pedang karena takut jika si Cheon akan membocorkan mengenai joki satu ujian, di mana hal itu akan menimbulkan aib pada nama besar keluarganya. Namun Cheon tak ada rasa takut sedikit pun. Dia malah menggigit ujung pedang dan meminta untuk segera dieksekusi. Beruntungnya, Jong Ryo bisa memujuk sang ayah, sehingga nyawa Cheon Yong pun selamat. Kemudian, sebelum dihukum, Cheon Yong berjanji pada dirinya sendiri di hadapan Jong Ryo bahwa dia akan menghabisi seluruh anggota keluarganya Jong dan akan membakar mereka semua hidup-hidup. Karena ketakutan dengan perkataan Cheon, Jong pun terpaksa melukai salah satu tangan Cheon agar tak bisa menggunakan pedangnya. Di malam harinya, pengawal kerajaan memberi kabar kalau kapal-kapal induk pasukan Jepang sudah memasuki wilayah Joseon untuk menginvasi. Raja Seonjo yang lemah dan egois lalu memilih untuk meninggalkan ibu kota dan pergi ke utara untuk mendirikan istana baru. Dan untuk mempertahankan kekuasaan sang raja, Jong Ryo sebagai lulusan militer terbaik ditugaskan untuk mengawal sang raja. Sementara keluarganya diminta untuk menyusul secara diam-diam setelah ayahnya kembali dari istana. Di saat hendak pergi, Jong Ryo dibuat kaget karena pedangnya tidak ada di tempat. Dia pun curiga kepada Cheon Yong dan kemudian pergi ke dalam gudang untuk memeriksa keadaan Cheon. Namun nyatanya Cheon Yong masih pingsan dan belum juga siuman. Karena tak punya banyak waktu, Jong Ryo pun segera pergi tanpa membawa pedangnya. Setelah Jong Ryo pergi, barulah terungkap si pencuri pedang adalah seorang budak yang sudah tak tahan diperlakukan seperti binatang. Dia pun mengajak semua budak yang lain untuk melakukan pemberontakan. Di malam itu, semua keluarga Jong dihabisi pasukan para budak. Ibu Jong dibakar hidup-hidup bersama surat budak milik mereka. Sementara ayahnya, yaitu wakil komandan militer, ditikam hingga meninggoy di tempat. Kediaman Jong pun dibakar dan semua barang berharga dijarah para budak. Beruntungnya, istri dan anak Jong Ryo masih selamat karena bersembunyi.
당장 내려놓지 못해. Sementara itu, Cheon yang tadi masih pingsan terbangun dan bisa segera melarikan diri sebelum dia dilahap api. Cheon lalu menemukan pedang Jongryeo dan juga jubah biru kebesarannya. Setelah itu, dia bertemu dengan istri dan anak Jongryeo yang langsung ketakutan melihat Cheon. Istri Jong bilang kutukan yang Cheon ungkapkan kini terwujud. Tapi meskipun begitu, Cheon mau menolong istri Jongryeo. Namun ternyata istri Jongryeo malah masuk ke dalam kobaran api sambil menggendong anaknya. 일어났어? 그 전한 손은 미쳤어? Tak lama kemudian, Guang Yi tiba di tempat kediaman tuannya. Kemudian dia melihat Cheon pergi dengan menggunakan kuda yang telah dia curi. Hal itu membuat Guang Yi berpikir jika ini semua adalah perbuatan Cheonyong. Sementara itu, Raja Seonjo yang sedang meninggalkan ibu kota dibuat kaget karena melihat istananya dari kejauhan sudah dilahap api. Padahal menurut keterangan pasukan Jepang belum sampai di ibu kota. Kemudian komandan tentara mendapat kabar kalau memang pelakunya memang bukan dari pihak Jepang, melainkan rakyatnya sendiri yang sudah memberontak. Hal itu dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada sang raja yang telah meninggalkan rakyatnya. Di sisi lain, Cheonyong dikenali sebagai perwira militer oleh seorang bangsawan ahli strategi karena jubah dan pedang yang dia pakai. Kemudian dia diajak pergi ke pusat persenjataan untuk merekrut rakyat Joseon dalam melawan penjajah. Sebagai imbalannya, rakyat Joseon akan diberi penghargaan dan akan dibebaskan dari perbudakan. Sehingga banyak rakyat yang ikut bergabung bersama bangsawan. Di antaranya ada seorang pemuda yang ahli menggunakan ketapel dan juga seorang jagal. 이 돌팔매로는 한수 이북에서 내가 제일 으뜸이요. 소 잡는 칼도 칼로 쳐주나? 그럼 나도 하겠어. 나도. Tak lama kemudian, pasukan Jepang sampai di ibu kota Joseon. Mereka dipimpin oleh sang komandan bernama Genshin Kikawa dengan sifatnya yang amat kejam. Genshin memasuki setiap wilayah Joseon layaknya tempat berburu, sehingga menimbulkan rasa takut di hati rakyat Joseon. Kemudian, salah satu dukun wanita yang dia tangkap mengutuk Genshin dengan mengatakan dia akan koit dengan menusukkan pedangnya tepat di lehernya sendiri. Sebelum akhirnya sang dukun dieksekusi. 난 이것도 네놈 손에 든 칼로 목이 꿰뚫려 죽으리라. Sementara itu, Raja Seonjo dan para pengawalnya sudah sampai di perbatasan. Mereka sedang mempersiapkan perahu dan hendak pergi dengan menyeberangi sungai. Kemudian, tiba-tiba rakyat Joseon yang berada di sana melakukan pemberontakan. Mereka menyerang sang raja yang berniat untuk kabur dan meninggalkan rakyatnya yang tengah menderita atas penjajahan yang dilakukan Jepang. Bentrokan pun akhirnya tak dapat dihindarkan. Jongryeo yang berada di pihak raja terpaksa harus menghabisi rakyat Joseon yang berupaya menyerang raja. Tak lama kemudian, Guang Yi tiba di sana. Dia sengaja menyusul Jongryeo untuk memberi informasi jika para budak telah membakar rumahnya dan semua keluarganya tak ada yang selamat. Selain itu, dia juga melihat Cheonyong pergi menggunakan kuda curian dengan mengenakan jubah birunya. Mendengar hal itu, Jongryeo pun berubah sikap menjadi pembunuh berdarah dingin yang mengamuk sejadi-jadinya, menghabisi rakyat Joseon yang tak bersalah. Padahal aslinya, rakyat Joseon hanya meminta perlindungan dan keadilan. Mereka juga ingin selamat dari invasi Jepang dengan ikut serta menaiki perahu. Namun, Raja Seonjo yang egois hanya bisa menelantarkan rakyatnya dan mementingkan kepentingan pribadinya. Setelah Raja Seonjo dan pasukan kerajaan berhasil menaiki perahu, sang raja lalu memerintahkan untuk membakar dermaga kapal agar pasukan Jepang tak bisa mengejarnya. Namun, tindakan tersebut bukan tanpa resiko. Jika dermaga dihancurkan, maka jalur evakuasi rakyat Joseon akan terputus. Di lain sisi, Cheonyong berjuang demi membela tanah airnya. Dia dan pasukan Joseon yang dibentuknya bersatu padu untuk melawan penjajah.
Namun karena pasukan Jepang memiliki persenjataan yang lengkap, pasukan Cheonyong bisa dipukul mundur, serta banyak dari mereka yang menjadi korban. Cheonyong lalu mengambil inisiatif untuk menyerang garis depan musuh, namun dari arah belakang mereka, di saat pasukan Jepang sedang mengisi peluru. Hal tersebut ternyata mampu membuat formasi pasukan Jepang kocar-kacir, dan juga membangkitkan kembali semangat pasukan Joseon. Dengan kemampuan pedangnya, Cheon mampu menembus pertahanan pasukan Jepang hingga berhadapan langsung dengan komandan tertinggi mereka, yaitu Genshin Kikkawa. Mereka berdua pun akhirnya melakukan pertarungan yang mendebarkan. Dengan jurus-jurus pedangnya, akhirnya Cheonyong mampu melukai Genshin pada bagian wajah, sehingga hal itu membuat Genshin mengakui kemampuan pedang Cheonyong. Namun sayangnya, Cheonyong sangat kelelahan dan meminta jajan nasi kepal kepada Genshin. Namun tentu saja permintaan Cheon itu tak dikabulkan Genshin. Si komandan Jepang itu pun kembali menyerang Cheonyong hingga membuat pedangnya melayang. Cheon lalu mengejar pedangnya yang jatuh ke jurang. Namun sesaat sebelum terjatuh, Cheon berhasil menebas Genshin hingga memotong tanduk baju zirah kehormatannya. Tujuh tahun telah berlalu sejak peperangan melawan Jepang dimulai. Penjajah Jepang pun sudah menyerah berkat kegigihan dan perjuangan rakyat Joseon. Namun meskipun begitu, dampak dari peperangan terasa begitu menyakitkan. Ibu kota Joseon menjadi seperti kota mati yang ditinggalkan rakyatnya. Mereka yang tersisa di sana hidup menderita. Bahkan di antaranya ada yang memakan tubuh tetangganya yang sudah almarhum demi bertahan hidup. Di sisi lain, Cheonyong tinggal di kampung milisi Sucheon bersama dengan penduduk Joseon yang berjuang bersama dengannya. Di antaranya ada yang namanya Byumdong, seorang ibu berjuang yang bersenjatakan sebuah tongkat. Satu lagi ada seorang jenderal yang berpihak dan berjuang bersama dengan rakyat Joseon yang bernama Jenderal Kim Jae-ryong. Karena perang telah berakhir, beberapa warga yang berada di sana memutuskan untuk pulang kampung halaman, dan sebagian lagi masih di sana. Beberapa waktu kemudian, bangsawan ahli strategi datang memberi kabar jika tentara Jepang yang masih tersisa kini menyamar menjadi warga lokal. Mereka sedang mencari kesempatan untuk kembali pulang ke kampung halamannya. Di malam harinya, Byumdong menagih janji kepada sang jenderal tentang penghargaan bagi rakyat yang berperang untuk bebas dari perbudakan. Sang jenderal memang sudah mempunyai rencana untuk segera menemui Raja Seonjo untuk mendiskusikan tentang hal itu. Di sisi lain, Raja Seonjo yang sudah kembali ke ibu kota malah mementingkan ambisi egoisnya, yaitu rekonstruksi istana dibandingkan dengan memperhatikan rakyatnya. Salah satu penasihatnya sudah mengingatkan tentang kondisi rakyatnya saat ini. Dengan kondisi kelaparan, mereka tidak akan bisa membangun istana. Penasehat juga menyarankan membangun lembaga pahlawan negara untuk menghargai jasa-jasa rakyatnya dan membebaskan budak yang telah berjuang. Namun, jawaban Raja Brewa itu tentu saja sangat berlawanan arah dari permintaan si penasihat. 전하, 공신도감을 설치하여 목궁 재건 역시 미룰 일이 아니니 궁궐도감 또한 설치하라. Di keesokan harinya, pasukan tentara Jepang yang OTW untuk kabur dari Korea bisa ditemukan berkat informasi dari bangsawan ahli strategi. Tanpa pikir panjang, mereka pun akhirnya berperang. Cheonyong yang diberi julukan Dewa Pedang Berjubah Biru bersama pasukan Joseon akhirnya mampu menangkap pasukan Jepang yang tersisa. Cheonyong juga kembali bisa bereuni menegangkan dengan komandan Genshin Kikkawa setelah 7 tahun tak bertemu. Mereka kembali beradu pedang untuk menentukan siapa yang terkuat. Mereka berdua saling sabet dan bisa melukai satu sama lain. Akan tetapi, pertempuran mereka tak berjalan sampai tuntas.
karena mereka diganggu oleh Beomdong dan kawan-kawan yang menangkap Genshin dengan sebuah jaring. Rencananya, Jenderal Kim akan membawa mereka kepada sang raja untuk melakukan negosiasi. Yang dimana akhirnya diketahui bahwa pasukan Jepang tersebut merupakan momok hantu bagi rakyat Joseon selama ini, yaitu hantu topeng goblin dan pakaian perang Jepang yang disembunyikan pasukan Jepang. Mereka memotong banyak hidung rakyat Joseon atas perintah pemimpin tertinggi mereka, Hideyoshi Toyotomi, sebagai bukti kejayaan pasukan Jepang dalam menginvasi wilayah jajahannya. Kemudian di saat semua tawanan diberi minum, Cheon-yong sengaja tak memberikan minum kepada Genshin karena dendamnya 7 tahun lalu, dimana saat dia meminta nasi kepal, sang jenderal tak memberinya. Di keesokan paginya saat di perjalanan, mereka melihat pemandangan yang begitu kontras, dimana banyak rakyat terlantar dan kelaparan. Sementara di balik tembok, mereka melihat pejabat wali kota Jeongju sedang berpesta dengan makanan yang mewah. Beomdong sudah tak tahan melihat kenyataan yang pahit tersebut. Namun demikian, Jenderal Kim akan melaporkan pejabat wali kota Jeongju untuk segera dipecat. Tapi bagi Beomdong hal itu tidaklah cukup. Dia kemudian memutuskan untuk membuat perhitungan dengan caranya sendiri. Beomdong bersama orang-orang yang mengikutinya menyergap kediaman wali kota Jeongju, yang di dalamnya tidak ada pengawalan sama sekali. Mereka lalu menjarah makanan untuk dibagikan kepada rakyat. Dan kemudian Beomdong menghukum sang wali kota. Keesokan harinya, kedatangan Jenderal Kim dan rombongannya di ibu kota disambut dengan penuh sukacita oleh rakyat Joseon. Sementara itu, Jongryeo yang saat itu sedang bersama sang raja melihat dari kejauhan kedatangan Jenderal Kim bersama dengan Chongyeon, yaitu orang yang dia yakini telah membantai keluarganya. Sehingga dia pun menghasut sang raja dengan hal negatif tentang mereka. Ditambah lagi, seorang utusan membawa surat yang memberitahukan bahwa wali kota Jeongju telah meninggoy, yang mana pelakunya adalah pengikut Jenderal Kim. Beberapa waktu kemudian, Jenderal Kim berniat menemui sang raja tanpa didampingi siapapun, dengan membawa tawanan pasukan Jepang sebagai cara bernegosiasi. Namun, Jenderal Kim malah dituduh sebagai pengkhianat, dan pasukan kerajaan menyergapnya. Begitu pula dengan Cheon-yong dan para pejuang yang lain. Mereka dikepung pasukan kerajaan dari berbagai sisi. Setelah dapat dilumpuhkan dan tertangkap, Jenderal Kim kemudian memaksa untuk bertemu dengan sang raja. Namun nasib buruk malah berpihak kepada Jenderal Kim. Di sisi lain, Cheon-yong dan para pejuang berupaya melawan pasukan kerajaan. Teman-teman Cheon-yong banyak yang meninggoy dan tertangkap karena kalah jumlah. Untungnya, Cheon-yong bisa kabur dari tempat itu. Kemudian di saat kepala Jenderal Kim digantung di alun-alun, Cheon-yong yang sedang menyamar menyaksikan Jongryeo berada di sana. Dia yakin jika Jongryeo berada di pihak sang raja. Malam harinya, di saat Jongryeo pulang ke rumah, dia menemukan pasukan pengawalnya telah habis oleh kengerian jurus pedang Cheon-yong. Di sana, Cheon-yong sedang menunggunya untuk membalas perbuatan yang telah membuat Jenderal Kim dipenggal. Mereka berdua pun akhirnya beradu pedang atas pemikiran mereka masing-masing. Kedua sahabat itu kini menjadi musuh di ajang balas dendam. Cheon-yong berkeyakinan bahwa Jongryeo telah mendukung Raja Sunju yang sangat lalim dan menghukum Jenderal Kim yang sangat berjasa bagi negara. Sedangkan Jongryeo menyimpan dendam kepada Cheon-yong yang berkeyakinan dia telah menghabisi semua keluarganya. Beberapa waktu berlalu setelah adu pedang antara mereka, Cheon-yong bisa menusuk tangan kiri Jongryeo seperti apa yang telah dilakukan kepadanya dahulu. Namun di saat akan dihabisi, Gwang Yi tiba untuk membantu tuannya. Tak banyak kata, Cheon-yong langsung membabat tangan Gwang Yi lalu menghabisinya. Cheon-yong harus pergi secepatnya karena pasukan pengawal kerajaan telah tiba di sana. Setelah kematian Jenderal Kim, kerusuhan terjadi di mana-mana sebagai bentuk kekecewaan rakyat kepada sang raja. Sehingga hal itu membuat Jongryeo menjadi sasaran kemarahan Raja Sunju. Karena dialah dalang yang memberi gagasan dan ide untuk menghukum Jenderal Kim.
Untuk meredakan amarah sang raja, Jongryeo memberi sebuah benda antik yang dibawa oleh tawanan pasukan Jepang. Dia juga mengatakan bahwa ada lebih banyak lagi harta karun yang disembunyikan. Sehingga Jongryeo meminta pasukan Jepang yang ditahan agar dijadikan sebagai pasukan pencari harta karun di bawah komandonya. Di hadapan semua penasehat, Komandan Genshin diangkat menjadi komandan pasukan Jepang yang diberi nama pasukan Kim. Semua penasehat sudah berupaya untuk mencegah hal tersebut terjadi. Namun seperti biasa, keputusan sang raja adalah mutlak. Di sisi lain, Cheonyong membawa semua kepala yang dipenggal oleh sang raja dan kembali menemui pasukan Byumdong. Sesamanya di sana, dia pun langsung pingsan. Di keesokan harinya, semua kepala yang dibawa Cheonyong langsung dimakamkan dengan layak. Byumdong dan semua pasukannya tidak bisa menahan kesedihan mereka. Byumdong melampiaskan kemarahannya kepada Cheonyong karena dia tak mendengarkan perkataannya untuk tidak menemui sang raja. Di tengah-tengah kemelut itu, Cheonyong mampu kembali membakar semangat para pejuang. Mereka mengajak semua pasukan yang tersisa untuk memberontak demi melengsarkan Raja Sonju. Akan tetapi, dengan sisa pasukan yang ada saat ini sangatlah mustahil untuk menembus pertahanan istana. Mereka lalu membuat rencana untuk merekrut banyak pasukan dengan modal harta karun peninggalan Jepang yang letaknya tidak jauh dari saat pasukan Jepang sebelumnya ditangkap. Mereka pun bergegas mencari benda-benda tersebut dan dengan mudah mereka menemukannya. Akan tetapi tiba-tiba Cheonyong dan Byumdong ditangkap oleh bangsawan ahli strategi dan semua anggota yang telah memilih jalan lain. Mereka memilih untuk menikmati harta karunnya dibanding untuk melawan sang raja. Mereka kemudian membawa peti-peti tersebut dan meninggalkan Cheonyong serta Byumdong dengan kondisi terikat. Kemudian di tengah jalan, pemuda ahli ketapel yang biasa dipanggil si bungsu memaksa untuk kembali kepada Cheonyong. Bangsawan ahli strategi mengatakan jika mereka akan berjudi. Siapa di antara kelompok tersebut yang menemui jalan kematian dahulu? Bangsawan dan teman-temannya pun OTW pulang. Namun tiba-tiba di tengah jalan mereka diserang oleh pasukan aliansi Jepang dan aliansi kerajaan yang dipimpin oleh Jongryeo. Dari kejauhan, si bungsu melihat mereka dan segera berlari menemui Cheonyong dan Byumdong. Dia pun menceritakan semuanya kepada mereka berdua. Jongryeo dan pasukannya membawa semua peti harta karun itu ke tepian pantai untuk dibawa oleh kapal kerajaan. Dan tanpa diduga, Jongryeo berupaya menghabisi semua aliansi pasukan Jepang dengan senapan. Karena bagaimanapun juga, mereka telah membuat rakyat Joseon menderita. Namun ternyata senapan-senapan itu malah menjadi senjata makan tuan karena pasukan Jepang sebelumnya telah membuat senapan tersebut tersumbat. Mereka pun akhirnya berperang dengan menggunakan pedang. Komandan Genshin Kikowa kembali mengenakan pakaian perangnya yang disimpan di dalam salah satu peti harta karun. Setelah beberapa lama, semua pasukan Korea habis dan tinggal Jongryeo seorang diri. Jongryeo berhadapan langsung dengan Komandan Genshin. Sementara dari balik kabut muncullah Cheonyong yang menyerang mereka dan menjadikan aksi pedang-pedangan itu sebagai battle royale. Dengan ganas mereka saling serang satu sama lain. Sementara itu, sisa-sisa pasukan Jepang yang ada dihabisi semua oleh Byumdong dan si bungsu. Sialnya, si bungsu sempat mengalami luka bacok parah di wajahnya. Namun, sebelum terkena tikaman, dia bisa diselamatkan oleh Byumdong. Jongryeo yang sedang berhadapan dengan Cheonyong mengungkapkan alasan kemarahannya selama ini, di mana dia berkeyakinan bahwa Cheonyong lah yang telah membakar semua keluarga Jongryeo. Pernyataan itu membuat Cheonyong terkejut sampai Jongryeo mampu melukai telapak tangan kirinya. Di saat itu, Cheonyong menjelaskan kepada sahabatnya bahwa dia telah berusaha untuk menyelamatkan keluarga Jongryeo. Namun istrinya malah menyebut Cheonyong sebagai binatang buas dan kemudian masuk ke dalam kobaran api sambil menggendong anaknya. Jongryeo kembali sadar dan mengingat masa lalunya yang semua keluarganya kecuali dia yang menentang persamaan derajat di antara bangsawan dengan kaum Buddha.
Akhirnya setelah penjelasan itu mereka kembali melawan Komandan Kenshin. Cheon-yong menyelamatkan Jong-ryo sehingga menyebabkan punggungnya tertebas Komandan Kenshin. Jong-ryo lalu kembali melawan Kenshin, namun sayangnya dia bisa dihabisi dengan mudah. Cheon-yong lalu mencoba membalas Komandan Kenshin yang mengakibatkan pedangnya patah. Dia lalu mengambil pedang Jong-ryo dan kembali melawan Komandan Kenshin. Alhamdulillah, dia bisa membuat Komandan Kenshin kehilangan kedua tangannya dan membuatnya pergi ke dunia lain dengan pedang si komandan, sesuai dengan kutukan dari dukun merah dan the end. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah banyak-banyaklah ngomong dan menjelaskan, karena kadang orang lain tidak tahu kalau kita cuma diam saja. Oke, seperti biasa buat kalian-kalian yang ingin request film untuk Maman ulas, langsung coret-coret di kolom komentar Yowan. Akhir kata, ada sayur dimakan buaya. Maman mau tidur dan sampai jumpa.